Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Merasa penumpangnya diambil, seorang pengojek merusak mobil taksi daring di Kota Makassar. Pemerintah siapkan kurikulum baru jelang tahun ajaran 2022-2023. Rayakan Hari Kenaikan Isa Al-Masih, misa di Gereja Katolik di Kota Makassar berjalan damai. Guna mencegah penyakit campak dan rubella menimpa anak, ratusan murid sekolah dasar di Kota Makassar diimunisasi. Program nasional pemerintah dalam bidang kesehatan diikuti ribuan murid SD dari kelas 1 hingga kelas 6. Seluruh murid SD Negeri Pacinang 1 Makassar mengikuti imunisasi untuk penyakit campak dan rubella. Secara bergantian, satu persatu murid SD disuntik di ruang kelas yang telah disediakan. Meski wajah mereka nampak ketakutan dan menahan sakit saat disuntik, tidak ada satupun murid yang menangis. Para murid juga didampingi guru dan orang tua saat proses imunisasi. Enak. Sakit. Enak. Jadi senang. Imunisasi campak dan rubella adalah program nasional pemerintah dalam bidang kesehatan yang menyasar anak-anak di atas usia 9 bulan. Para peserta imunisasi cukup memperlihatkan fotokopi akte kelahiran dan kartu keluarga yang dibawa oleh orang tua murid atau wali. Tujuan dari imunisasi campak dan rubella untuk mencegah penyakit campak, rubella, dan gondongan yang rentan menimpa anak usia di bawah umur, yaitu mulai usia 1 tahun sampai 12 tahun. Ini imunisasi nasional, Pak, MR. Apa? Campak sama rubella. Iya. Semua hari ini sampai umur 5 tahun, Pak. Jadi satu sekolah semua ini, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi usia 5 tahun sampai 12 tahun gitu. Sasarannya ini MR ini usianya itu 9 bulan sampai usia 5 tahun. Usia 5 tahun. Jadi dilaksanakan itu di sekolah sama di posyandu. Tujuannya nih satu untuk kekebalan tubuh anak. Iya, untuk mencegah polio sama campak sama rubella. Iya. Selain di sekolah, imunisasi campak dan rubella juga bisa dilakukan di posyandu atau puskesmas. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Ya, jelang tahun ajaran 2022-2023, pemerintah akan menerapkan kurikulum baru untuk tingkat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Kurikulum Merdeka diharapkan bisa membantu para murid untuk mengejar ketertinggalan saat belajar daring selama pandemi COVID-19. Ratusan kepala sekolah tingkat sekolah dasar di Kabupaten Pinrang mengikuti bimbingan teknis penerapan kurikulum baru di sekolah. Bimbingan yang berlangsung pada 20 Mei kemarin membahas kurikulum Merdeka yang akan diberlakukan serentak pada tahun ajaran 2022-2023 mendatang. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang mengatakan, kurikulum Merdeka akan disandingkan dengan kurikulum 13. Kebijakan ini diambil untuk mengejar ketinggalan pembelajaran siswa akibat belajar daring dampak dari pandemi COVID-19. Dalam kurikulum Merdeka lebih memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan bakat dan kemampuan yang dimiliki, tidak hanya mengikuti subjek pelajaran yang telah diatur sekolah. Tujuannya diadakan ini sosialisasi tentang kurikulum Merdeka bagaimana untuk kedepannya supaya siswanya bisa mengikuti program ini, program Merdeka Belajar. Itu kapan diterapkan di Pinrang, Bu? Atau serentak di seluruh? Serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Itu untuk tahun ajaran kapan, Bu? Tahun 2022-2023. Keunggulannya sendiri, Bu? Keunggulan dari kurikulum Merdeka ini bagaimana ini siswa mengekspresikan keinginan dia, kemampuan dia berimajinasi tentang pelajaran. Jadi tidak memungkinkan bahwa menonton bisa kita bantu, gurunya bisa membantu dengan cara-cara ini anak ini hanya kemampuannya sampai di sini, jadi gurunya bisa melihat diarahkan kemana.
Sementara fasilitator kurikulum Merdeka mengatakan kurikulum Merdeka lebih mengedepankan keaktifan siswa. Tenaga pendidik di sekolah berfungsi untuk mengarahkan kemampuan, bakat, dan ekspresi yang dimiliki oleh setiap siswanya. Cikal bakal kurikulum Merdeka ini karena di mana pada masa pandemi anak-anak harus belajar dari rumah, sehingga diharapkan melalui pembelajaran ini anak-anak lebih banyak terlibat langsung. Kemudian yang kedua, telah melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi itu pun masih terbatas 50%, sehingga otomatis guru harus mampu memberikan penguatan-penguatan baik ketika dia di sekolah, lebih-lebih di rumahnya, sehingga melalui melalui kurikulum Merdeka ini seorang guru bebas berinovasi untuk bagaimana memberikan pembelajaran, berikan pendampingan kepada siswanya berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Hingga saat ini kehadiran siswa dalam proses belajar mengajar di Kabupaten Pindrang masih 50% dari kapasitas kelas. Hal ini karena masih menyesuaikan penerapan PPKM di masing-masing daerah. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Kemarin umat Nasrani merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Mereka pun beribadah dalam perayaan itu, seperti di Gereja Katolik Paroki Maria Ratu Rosasi di Kota Makassar. Umat Katolik menjalani misa dengan lancar dan damai. Umat Nasrani di Kota Makassar merayakan kenaikan Isa Al-Masih pada 26 Juni kemarin. Beramai-ramai mereka datang ke gereja untuk beribadah. Seperti yang terlihat di Gereja Katolik Paroki Maria Ratu Rosari, sekitar 500 umat datang untuk melaksanakan misa kenaikan Isa Al-Masih yang dimulai pada pukul 8 pagi. Meski PPKM melonggar, tetapi penerapan protokol kesehatan tetap dijaga sepanjang misa berjalan. Umat Katolik yang melaksanakan misa berharap hari-hari ke depan lebih baik dari yang sebelumnya, serta perayaan kali ini bisa membawa kedamaian umat manusia di seluruh bumi. Kenaikan Isa Al-Masih. Apa harapannya Bapak? Ya supaya hari-hari yang akan datang lebih bagus daripada yang tahun-tahun yang lalu. Semoga di kenaikan Isa Al-Masih ini membawa pengharapan untuk umat manusia, terlebih kedamaian di seluruh dunia. Pelaksanaan misa di Gereja Paroki Maria Ratu Rosari Makassar juga berjalan aman dan damai. Diketahui gereja yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan merupakan gereja Katolik terbesar di wilayah Kecamatan Taman Larea. Yanuddin melaporkan dari Kota Makassar. Jika biasanya bakso dimasak di atas kompor gas atau minyak, di Kota Parepare kita bisa temui bakso yang dimasak di atas arang. Siapa yang sangka ternyata aroma dan rasa bakso jadi berbeda. Cita rasa khas membuat bakso milik Sutrisno ini laris manis. Sepintas bakso yang dijual pedagang kaki lima ini tidak berbeda dengan bakso pada umumnya, bukan? Namun ternyata perbedaannya terdapat di aroma baksonya. Bakso yang masak dengan arang mengeluarkan aroma dan rasa yang berbeda dibandingkan bakso yang masak dengan kompor gas. Salah satu penikmat bakso ini mengatakan rasa bakso ini memiliki rasa yang sangat khas. Hal itulah yang membuat dia dan keluarganya berlangganan makan bakso di tempat ini. Sangat enak. Sekali beda saya sama bakso yang pada umumnya. Ini ada khasnya. Beda pakai kompor, pakai kayu. Nyaman. Saya enak ini. Dan bisa tahan lama kalau kita makan banyak. Itu akhirnya ditambah-tambah begini. Iya. Ada aroma ini ya, yang maksudnya beda dengan bakso pada umumnya ya. Makanya ibu maunya kalau masuk ke sini. Ya, sudah langganan Pak. Langganan. Penjual bakso Sutrisno mengatakan sengaja menggunakan arang karena cita rasa bakso jadi berbeda. Selain itu, ia juga terinspirasi dari masa kecilnya di kampung halamannya. Saat masih di Jawa, ia kerap melihat orang tuanya memasak dengan arang, sehingga ia mencoba membuka usaha bakso yang dimasak dengan arang. Sebenarnya bagus kalau pakai arang, rasanya beda. Kalau kelebihannya memasak dengan kompor atau menggunakan arang itu dari cita rasa gimana Mas? Beda itu, lebih
enak itu kalau pakai yang alami juga. Ya, ada cita rasa tersendiri ya. Dalam sehari, warung yang terletak di kota Parepare ini bisa menjual puluhan porsi bakso. Harganya juga cukup terjangkau, yakni Rp10.000 untuk satu porsinya. Suwardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Saudara, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurika Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.